Jadi kalau boleh saya simpulkan dari turunan ayat-ayat ini secara singkat ya, kalau kita belajar dengan singkat, kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj, kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj, dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi, apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita nggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi nggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor, ya, menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya. Ya, dan saat yang bersamaan menjauh dari agama. Jangan sampai berangkat gelap, pulang gelap, ngejar dunia, lupa ya bahwa Anda akan kembali pada kegelapan, ya, pada tempat yang gelap di alam kubur kalau nggak siapkan cahaya dari sekarang. Hati-hati, jangan sampai istidraj. Hartanya tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu baru lebih jauh lagi, ada titipan istri, anak-anak, titipan orang tua dan sebagainya. Ya, kembalikan ayat-ayat keluarga dalam Al-Qur'an. Bagaimana saling bersinergi kata Al-Quran, ya, saling nanti terkait rizki, bahkan terkait planning untuk kehidupan akhirat supaya kumpul lagi bersama. Kan banyak ayatnya. Di Quran surah 52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau orang tua dengan anak-anak kompak semuanya, beramal soleh, memelihara iman, kami akan kumpulkan kelak di akhirat nanti. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Kami nggak akan menyia-nyiakan planning mereka itu, ya. Tapi ini pilihan bagi mereka. Kalau mau silahkan, kalau tidak ya pilihan masing-masing, kata Allah. Dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu sesuai perannya masing-masing. Ya, mungkin ada peran di level-level keluarga, level terbatas di tingkat daerah, ada peran di level-level nasional atau lebih besar lagi. Semua itu titipan Allah. Jadi nanti selalu ada dua sisi. Satu, agen kebaikan yang mungkin dititipkan para dai, ustadz, ulama, ahli ilmu, ya, untuk mengingatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sisi lain ada aspek yang memang harus diingatkan supaya amanah-amanah yang melekat kepada mereka dengan rasa cinta. Ingat ya, dengan rasa cinta, bukan karena kebencian atau karena keinginan ini kedudukannya supaya hilang, hartanya supaya hilang. Na'udzubillah, bukan itu maksudnya. Ya, awas kalau ada kesan itu pun salah juga dan lebih fatal karena ada sifat iri hati di dalam dirinya. Ya, hakad, yaitu yang sangat berbahaya, dan hasad, yang sangat bisa menjerumuskan. Karena itu akan muncul di saat yang sama agen-agen kebaikan. Bahkan dalam hadis disebutkan ini sampai Isa bin Maryam turun. Jadi sampai menjelang kiamat selalu ada fenomena seperti ini. Ya, di dalam tafsir kalau Anda buka tafsir dari ayat 181 Al-A'raf sampai 182, 181-nya agen kebaikan. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya, jadi Anda akan dapati sampai hari kiamat kata Nabi. Ini kalian nih, di antara kalian akan ada yang diberi tugas untuk mengingatkan, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Kita semua. Ya, sisi yang lain akan ada objek dakwah juga. Sebagian orang yang terjerumus kepada sifat istidraj, jangan biarkan itu saudara kita. Ya, itu teman kita, itu kolega kita. Jangan larut mereka dalam itu sepanjang ya ada kesempatan bagi kita sampai ajal menjelang, terus
ya suarakan, terus tampilkan kebaikan-kebaikan, supaya dengan kasih sayang itu, konsepnya seperti Allah mintakan kepada Musa alaihissalam, ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang baik, doa-doa yang mencerahkan, yang menyentuh kepada jiwa. Mungkin dengan itu semua, ketika hatinya sudah semakin mengeras, tapi dengan tembusan doa yang disampaikan dari keluarga sekitarannya, boleh jadi akan membuka cercah harapan supaya dia kembali kepada jalan-jalan kebaikan.